Penggunaan Smart Grow sebanyak 20-30 mili, tanaman cabai Anda akan sehat seperti ini sesuai yang ada di video ini. Jadi kawan-kawan yang belum beli Smart Grow silahkan beli di Shopee Azriel Tani dengan kandungan yang sangat dahsyat dan luar biasa sebagai antivirus dan anti keriting tanaman cabai. Kawan-kawan semuanya, hari ini kita kembali lagi di lahan ya, dimana lahan ini adalah salah satu milik petani kita juga, dan kita akan review ini tanaman cabai ini yang sering kita review yang memiliki pemupukan dengan teknis arang sekam. Arang sekam yang pertama, kemudian penanaman tanaman cabai ini yaitu 4-5 tanaman. Kita lihat performanya, bagaimana teknis beliau memberikan pemupukan dan bagaimana perawatan yang sebenarnya yang dilakukan. Kita akan review, kita akan lihat langsung bagaimana tanaman ini mampu untuk tumbuh subur dan rimbun seperti ini. Proses perimbunan cabai tentu tak lepas dari proses bagaimana tanaman seperti ini bisa menyerap unsur hara yang ada di dalam tanah. Nah, unsur hara tersebut tersedia di dalam tanah di sekitaran perakaran. Jadi, kenapa ini bisa rimbun seperti ini? Ini bahkan tanpa dilakukan pupuk dasar. Ini juga dimasukkan arang sekam. Pupuk dasar diberikan ini jauh sebelum dari tanaman cabai ini ditanam. Inilah bukti nyata pemberian arang sekam pada umur 55 hari setelah tanam. Coba kita perhatikan performanya. Kita akan review pupuk yang digunakan. Mana pupuk yang digunakan pada tanaman cabai ini yaitu kemarin menggunakan nitroposka, kemudian grower ditambah dengan Crown Kali. Nah, kita lebih lihat dulu. Ini yang nampak ya, yang nampak putih-putih seperti ini adalah perakaran atau bulu akar yang sedang menyerap dari pupuk yang telah diberikan. Nah, kita akan lihat lagi perakarannya. Ini perakarannya sangat baik ya, sehat nih. Yang putih-putih ini adalah bulu akar dari tanaman cabai kita ini. Nah, petani kita ini melakukan pemupukannya kemarin itu di lubang yang induk ya, lubang induk atau lubang tanaman. Kemudian selanjutnya pemupukan yang ketiga beliau berikan di sini, dan itu fungsinya makanya lubangnya agak 3 ya. Jadi pupuk yang diberikan itu di sini. Kemungkinan besok ini mungkin dilakukan pemupukan di sini dengan membuka mulsa atau plastik. Baik kawan-kawan, kita akan lihat dulu berapa tanaman yang ada pada satu lubang ini. Nah, kalau kita hitung ini ada lebih kurang 4 atau 5 ya. 5 batang tanaman cabai ditanam di dalam satu lubang. Nah, apa manfaat dan kelemahannya? Kalau manfaatnya di saat dia berumur segini ya. Di saat berumur segini tanaman cabai ini cenderung lebih cepat rimbun. Namun dikala dia masih 30 cm maka itu akan sulit ya, lama dalam penyerapan pupuk yang diberikan. Jadi pertumbuhan perakarannya pun akan agak sedikit lama. Jadi beda dengan penanaman dengan satu batang ya. Satu batang itu walaupun di bawahnya tidak rimbun, namun setidaknya pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan dengan penanaman 4-5 batang. Selanjutnya yang kita lihat itu tentang buah atau bunganya. Kalau buah dan bunganya ini yaitu pada umur segini itu baru nampak ya bunganya bermekaran atau banyak. Nah, sedangkan tanaman satu batang itu cenderung buahnya dari dasar, dari sini. Dasar situ ya. Dari sini ini sudah berbuah dari sini. Nah, beda dengan tanaman cabai dengan penanaman 4-5 batang itu cenderung buahnya paling jauh di atas ini ya, sedikit di sini cabang P yang di sini, dikarenakan pertumbuhannya rimbun sehingga matahari akan kesulitan untuk masuk. Jadi dia lebih cenderung naik terus ke atas, atau cabangnya ini atau batangnya ini naik terus ke atas, sehingga tidak akan sulit menghasilkan cabang V yang cukup banyak. Itu bedanya penanaman 1
batang dengan penanaman 2 batang. Jadi penanaman 1 batang itu cenderung cabang V-nya lebih banyak. Jadi mulai dari sini cabang V-nya ya seperti ini, cabang V-nya akan banyak, akan penuh. Di sini akan buah-buah. Jadi kalau kita perhatikan yang ini, buahnya belum nampak ya, belum kita lihat. Mari kita perhatikan, buahnya belum ada yang sepanjang telunjuk saya. Jadi proses ini cukup memakan waktu lama, namun tidak jadi masalah. Nanti kita akan lihat dan kita akan amati bagaimana pertumbuhan cabai ini. Coba kalau kita perhatikan, tunas cabang pucuknya ini terus naik ya ke atas. Jadi kalau terus naik ke atas ini akan lama untuk menghasilkan buah dasar di sini. Nah, ini baru segini buahnya ya, baru berukuran segini, dan ini akan memakan waktu lama. Kalau kita lihat performanya dengan menggunakan arang sekam ini, ada kelebihannya, dimana kelebihannya ini makanannya lebih dapat diserap oleh perakaran dengan dibantu oleh arang sekam yang memiliki kandungan yang sangat baik, sulfur yang sangat baik untuk pada fase seperti ini. Pemberiannya arang sekam itu di sini ya, langsung di lubang tanaman indukan atau tanaman utama. Jadi kawan-kawan yang belum lihat arang sekam, silahkan ditonton video kita yang sebelumnya, kita review tentang penggunaan arang sekam yang dilakukan oleh petani kita. Nah, ini yang saya bilang buahnya untuk dasar ini hampir lama ya, hampir tidak ada di sini. Nah, kita butuh buah yang di sini sebenarnya. Kita butuh buah yang ada di sini, sehingga buah yang di sini mampu untuk menambah dari produksi tanaman cabai. Sedangkan cabang V-nya sudah banyak di sini. Cabang V-nya banyak di sini ya, otomatis 40 cm ke bawah ini tidak akan ada buahnya. Seperti itu kawan-kawan. Nanti ini kita coba arahkan ke petani kita untuk memberikan pupuk yang mana kandungan K yang cukup tinggi. Di situ ada bisa menggunakan Maka 32 ya untuk sebagai solusi. Kalau untuk performa daunnya sangat bagus, sangat baik, lentur dan hijau tua ya. Namun di sini ada beberapa hal. Kesuburannya sangat bagus, namun buahnya yang kita harapkan yang belum nampak ya, untuk secara produksi yang kita inginkan. Mungkin itu saja pembahasan kita pada hari ini, dan mudah-mudahan tanaman cabai ini, petani kita ini mendapatkan hasil sesuai yang diinginkan. Kita akan review lagi. Yang belum nonton yang pada umur 40 hari, silahkan disimak waktu dia berumur 40 hari. Kalau ini sudah berumur lebih kurang 80 hari, berarti ada lebih kurang 1 bulan ya belum kita review. Oke, itulah penampakan yang kita lakukan pada hari ini. Semoga kawan-kawan tetap memantau ya channel Lahan Pintar. Kita lihat dari awal bagaimana proses tanaman cabai ini bisa lebih baik. Jangan lupa subscribe dan bunyikan notifikasi selanjutnya agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.